melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur. Sama-sama kita membawa pujian. Banyak yang
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi merupakan hasil dari keputusan, usaha yang disengaja dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Kiranya kita mengalami progres di tahun ini, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita juga mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sejalan dengan visi FGCC to build passionate and productive disciples to bless the nation. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom Sobat Fresh, apa kabar semua? Aku harap teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun Sobat Fresh berada. Aku Alexis dan akan membawakan Fresh News pada hari Minggu 17 Januari 2021. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di FGCC Online Service, welcome home! We're so glad to have you here. Teman-teman dipersilakan untuk mengisi form bit.ly/welcome to FGCC atau link yang tertera di description box di bawah agar kami dapat menyambut teman-teman lebih personal lagi. Untuk Sobat Fresh yang baru maupun lama yang belum tertanam di dalam komunitas, FGCC punya loh sebuah komunitas yang disebut Freshcom. Freshcom adalah sebuah komunitas kecil di FGCC di mana kita bisa saling mendukung, saling mendoakan, dan yang paling utama, belajar lebih dekat dengan Tuhan kita. Saat ini, Freshcom diadakan secara online, jadi teman-teman bisa langsung aja bergabung. Untuk Sobat Fresh yang rindu untuk bergabung, bisa mengisi di link yang sama, yaitu bit.ly/welcome to FGCC. Untuk Sobat Fresh yang rindu memberikan persembahan, bisa melalui online banking. Setelah ini, kita akan ada doa persembahan, maka Sobat Fresh dipersilakan untuk menyiapkan aplikasi online bankingnya masing-masing. Untuk persembahan nomor puluhan, jemaat dapat transfer ke akun Public Bank. Untuk janji iman dan dana gedung, bisa transfer ke akun OCBC Bank. Jemaat yang berada di Indonesia bisa transfer ke akun Bank BNI. Nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC di bit.ly/FGCC Online Giving. Semua persembahan ini akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau lebih banyak jiwa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat memberikan persembahan terbaik. Mari seluruh jemaat kita mau siapkan hati, kita mau berdoa untuk persembahan yang kita bawa hari ini kepada Tuhan. Tuhan, ucap syukur ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kemurahan-Mu ya Tuhan, kami bisa hari ini bisa beribadah kembali di FGCC ya Tuhan. Kami saat ini berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dana gedung, ucapan syukur, dan persembahan lainnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang terus berkati, Engkau yang tutup bungkus ya Tuhan seluruh persembahan yang kami bawa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati juga usaha keluarga kami, orang tua kami, biar Engkau yang terus sertai Tuhan. Juga berkati nanti tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini bisa dikelola dengan baik, bisa dikelola dengan maksimal ya Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu melalui FGCC ya Tuhan. Biar banyak juga jiwa bisa dimenangkan, baik jiwa-jiwa bisa dibangun dan bisa memberkati bangsa-bangsa juga ya Tuhan. Biar kuserahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kami juga bisa memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Kuserahkan semula tangan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua jemaat yang percaya kita sama-sama katakan amin. Mari jemaat semua kita siapkan hati untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. Shalom FGCC. I hope that you're all having an awesome 2021 so far. Aku percaya berkat dari Tuhan akan semakin berkelimpahan dalam hidup kami. Amin. Let's go. Amin. Come on, let's sing this song.
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, come on we sing, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Time we sing. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, yeah, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, satu suara menyatakan, here we go, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sing. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. All the praise, Jesus, all the glory to your name, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami, Bapa. Kami datang kepadamu hari ini, Tuhan, menyerahkan segenap hidup kami kepadamu. Sungguh kami rindu berada bersamamu, Tuhan. Rindu berada di dalam hadirat-Mu, Tuhan. We long for your presence in this place. Even in our darkest days, even in our worst moments, Jesus, we give it all to be with you. We sing this song for you, Father.
Savior of my soul. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I'll surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, I wanna be with you, Jesus. Again, Savior, Lord, Savior of my soul. I confide in you through all my darkest moments. Yes, Jesus. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Oh, faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Oh, I live, Lord. No, I live to honor you. I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, mari angkat suaramu. Let's worship Him, Jesus. Kami puji Engkau Bapa, kami tinggikan Engkau. Kami pujimu, kami sembah namamu, Yesus Tuhan.
Your kingdom come, let your will be done, Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. We sing, I give you my soul. Let's proclaim it for Jesus. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I give you my soul. Jesus, we give it all for you, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Sungguh Bapa, we want to give you our hearts, Jesus. Segenap hidup kami serahkan hanya kepada nama-Mu, Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak, Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Tuhan. Segala puji, segala sembah, segala hormat dan syukur kami serahkan hanya kepada nama-Mu. Terima kasih Bapa atas hari yang baru ini, Tuhan. Terima kasih atas kesempatan di mana kami bisa sama-sama beribadah lagi, Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah hari ini dari awal sampai akhir, Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, yang mendengar firman-Mu hari ini, Tuhan. Berkatilah kami, Tuhan, agar kami mempunyai hati yang subur, hati yang ingin belajar, Tuhan, hati yang ingin lebih dekat lagi dengan Engkau, Tuhan. Berkatilah juga, Tuhan, speaker hari ini, Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut dia, Tuhan, dapat menjadi rema yang baru, dapat menjadi berkat yang baru kepada setiap dari kami di sini. Terima kasih Bapa. All the glory, all the praise, we give it all to you, Jesus. Semua di sini yang dikuatkan dan siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Sobat Fresh, dimanapun teman-teman berada. Saya kita semua dalam kondisi yang baik semua dan tentunya semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berhubung ini masih bulan Januari, gue mau mengucapkan juga Happy New Year buat kita semua. Semoga di tahun ini ada berkat Tuhan yang baru, penyertaan Tuhan semakin nyata, dan juga tentunya kita semakin dekat kepada Tuhan di tahun ini. Tuh, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Kau mengumpulkan kami pada hari ini. Walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau ada, dan Engkau akan berbicara kepada setiap daripada kami. Jamaah kami, Tuhan berkati kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, bukan sekedar menjadi pendengar firman-Mu, Tuhan. Menyerahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu, menyerahkan message yang akan Kau sampaikan. Juga kiranya Kau akan jamah, Tuhan, setiap daripada kami yang akan mendengarkan. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan bersyukur, yang siap menerima firman Tuhan, katakan, amin. Ya, sebelum gue akan mulai sharing gue pada hari ini, mungkin teman-teman yang belum kenal ya, gue akan memperkenalkan terlebih dahulu karena ada peribahasa yang mengatakan ada udang di balik batu gitu.
Jadi nama gue Giovanno, dan gue ini saat ini lagi di Indonesia, dan setelah lagi gue akan bekerja di salah satu perusahaan di Kuala Lumpur gitu. Dan kalau di FGCC gue udah melayani kurang lebih itu 5 tahun gitu. Dan hari ini gue percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua, dan juga akan membangkitkan spirit kita kembali lagi, dan gue percaya ada hal yang Tuhan ingin bicarakan kepada setiap leader kita personally gitu. Jadi siapkan hati kita, siapkan juga catatan kita untuk menerima firman Tuhan, supaya kita nggak lupa. Kalau kita nggak nyatet kan bisa lupa kan ya. Tapi kalau kita ada poin-poin penting, kita bisa catat, supaya kita bisa ingat juga di masa-masa yang akan mendatang gitu. Jadi tema besar FGCC pada tahun 2021 itu adalah progress. Dengan tagline-nya intentional and consistent. Jadi kalau disingkat PIC, progress, intentional and consistent gitu. Dan ini merupakan tema juga di Fresh Youth di bulan Januari ini. Gitu. Dan tema ini menurut gua tema sangat pas ya untuk kita bicarakan, untuk kita bahas di awal tahun seperti ini. Kenapa? Karena di awal tahun ini tentunya kita ada rencana ya, ada resolusi juga yang kita bikin. Minggu lalu Ko Edi sudah berbagi tentang resolusi yang mau kita bikin, yang dan hal-hal yang mau kita kerjakan supaya ada kemajuan dalam kehidupan kita. Dan di awal setiap tahun ini juga sering banget ya, apalagi anak-anak muda ya, kita sering kali banyak membuat ungkapan ya, New Year, New Me gitu. Tapi New Year, New Me ini sering kali dijadikan sebagai sebuah wacana gitu. Udah berjalan beberapa bulan, mungkin sampai ke penghujung akhir tahun, akhirnya nggak berubah-berubah gitu. Nggak ada perubahan yang terjadi, nggak ada kemajuan yang terjadi. Akhirnya di akhir tahun ngomongnya New Year, same old me. Tapi mau nggak di tahun ini, tahun 2021, kita melakukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Kita mau nggak kita mengerjakan perubahan, membuat perubahan dalam kehidupan kita, adanya suatu kemajuan dalam kehidupan kita, bukan sebagai wacana, tapi sebuah kenyataan gitu. Dan mau nggak kita tahun ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, menjadi a better version of ourselves. Makanya sharing gue pada hari ini, gue beri judul New Year, Better Me. Dan gue percaya, dan gue juga akan berdoa buat setiap kita yang mengikuti ibadah ini, mendengarkan sharing ini juga, supaya tahun ini kita mengalami kemajuan, mengalami progres, dan menjadi pribadi yang lebih baik juga. Dan pertanyaan sekarang gini, gimana sih supaya kita dapat mengalami kemajuan dalam kehidupan kita? Mungkin teman-teman sudah pernah mencoba ya di tahun-tahun berikutnya, sering gagal gitu, pernah gagal. Gimana sih supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita langsung aja kita buka di firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 15, gue ambil dari versi BIS. Kita sama-sama bacakan ya. Kerjakanlah semuanya itu dengan bersungguh-sungguh, supaya kemajuanmu dilihat oleh semua orang. Dan ayat ini sebenarnya merupakan surat dari Paulus kepada anak rohaninya Timotius, di mana berisikan sebuah wejangan gitu. Paulus memberitahu Timotius supaya dia mengerjakan semuanya. Semuanya ini pelayanan Timotius ya, konteksnya di sini. Supaya apa? Kemajuannya dilihat oleh semua orang. Jadi memang Paulus ingin supaya ketika Timotius bersungguh-sungguh mengerjakan pelayanannya yang dipercayakan kepada dia, orang-orang jemaat di Efesus waktu itu bisa melihat kemajuan, bisa melihat perubahan di dalam kehidupan Timotius menjadi lebih baik gitu. Dan dari sana mereka dapat melihat ada Tuhan, ada Kristus dalam kehidupan Timotius. Apa yang sebenarnya kita bisa pelajari dari sini gitu? Kita bisa pelajari dengan, kalau kita ingin ada sebuah kemajuan dalam kehidupan kita yang nyata, yang orang lain juga bisa lihat dan rasakan, itu kita perlu apa? Kita perlu untuk mengerjakan segala sesuatu, mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan tidak setengah-setengah gitu. Jadi benar-benar all out kita kerjanya. Ada satu di versi bahasa Inggrisnya gue juga mau bacakan, continue to do these things. Give your life to doing them. Then everyone can see that your work is progressing. Gue suka bagian give your life to doing them gitu. Kita berikan hidup kita untuk mengerjakannya gitu, untuk melakukannya. Kita yang berarti apa? Kita itu memberikan segalanya yang kita punya. Udah hidup loh ini. Hidup. Kalau biasanya kita nonton, mungkin teman-teman yang suka nonton drama atau FTV ya, ada scene di mana cowok ini bisa bilang kayak, aku rela mati, ini hidupku buat kamu gitu, buat ceweknya gitu. Sama halnya dengan ini, ketika cowok itu bilang seperti itu benar-benar sungguh-sungguh, dia sepenuh hati dengan seluruh kehidupannya akan
memberikan itu kepada cewek itu. Sama halnya kalau di sini kalau kita ingin ada kemajuan di apapun yang kita kerjakan, berikanlah hidupmu di sana. Kita benar-benar all out, kita benar-benar memberikan yang segala yang kita miliki. 100% yang kita miliki. Kalau bisa 110%, walaupun itu tidak ada ya, tapi itu cuma sebuah ungkapan. Berikan yang terbaik gitu di apapun yang kita kerjakan. Dan gue percaya dari sana ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, ada kemajuan di dalam kehidupan kita. Dan pertanyaan selanjutnya gini, apa aja sih kemajuan yang mau kita capai gitu? Kalau ini tentunya setiap orang memiliki goals dan tujuan yang berbeda-beda dalam tahun ini ya. Mungkin teman-teman yang masih kuliah pasti beda dong apa yang mau dicapai dengan teman-teman yang sudah bekerja. Mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga juga beda lagi apa yang mau dicapai di tahun ini gitu. Tapi hari ini gue mau supaya kita bisa ada dua hal ya, dua kemajuan yang mau kita sama-sama kerjakan, kita mau sama-sama capai di tahun ini. Dan dua kemajuan ini bisa semua orang capai, bisa teman-teman yang kuliah bisa capai. Buat yang udah bekerja boleh bisa juga mencapai ini. Buat teman-teman yang udah berkeluarga bisa juga mencapai ini. Ini dua hal penting, dua area kemajuan yang mau kita sama-sama kerjakan di tahun 2021. Apa aja sih? Pertama adalah spiritual progress gitu. Kemajuan pertama yang mau kita sama-sama kerjakan di tahun 2021 adalah kemajuan dalam kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita. Dan gue percaya ketika ada kemajuan di kehidupan spiritual ini berarti ada hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Hubungan yang lebih baik antara kita dan Tuhan. Dari hubungan ini muncullah sebuah pengenalan. Kita semakin mengenal siapa sih Tuhan kita itu. Tuhan pengen ngerjain apa di dalam kehidupan kita. Kehendaknya itu seperti apa, rencana itu seperti apa dalam kehidupan kita. Dan kita semakin ketika ada pengenalan lebih lagi, tentunya kita semakin percaya dengan Tuhan. Kita dapat mengandalkan Dia setiap saat, lebih mengandalkan Dia. Ada iman dan pengharapan yang timbul juga karena pengenalan kita akan Tuhan. Kita pengen mencapai, kita pengen mengerjakan ini dan menerima kemajuan dalam kehidupan spiritual kita. Lalu caranya sebenarnya gimana gitu? Caranya tuh simple, benar-benar simple. Buat teman-teman yang pernah sekolah minggu ya, mungkin tahu lagu ini. Lagu gimana ya? Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya seperti itu lagunya ya. Satu singkat aja gitu. Jadi caranya simple. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau ada progres, kalau mau ada kemajuan dalam kehidupan spiritual kita. Dan hal ini kita perlu lakukan dengan sungguh-sungguh juga dong. Seperti tadi dikatakan 1 Timotius 4 ayat 15. Kita perlu mengerjakan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dan harus all out gitu. Kita memberikan hidup kita untuk melakukannya. Gimana sih caranya untuk memberikan yang sepenuh hati dalam membaca kitab suci dan juga doa? Yang jawabannya adalah dengan cara mempunyai sikap hati yang benar. Jadi kita bukan sekedar melakukannya dengan keterpaksaan gitu. Ini adalah sebuah rutinitas, sebuah tugas, kewajiban yang harus kita lakukan, dan kita lakukan itu dengan kayak, oh ya udahlah, yang penting baca 1 ayat hari ini. Setelah baca, udah kelar gitu. Yang penting gue udah saat teduh. Nggak seperti itu. Sikap hati yang benar ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa, adalah ketika kita benar-benar ada kerinduan, ada kerelaan dari hati kita, kehausan gitu, untuk mencari Tuhan gitu. Untuk mencari firman-Nya, untuk mencari suaranya, untuk mencari perkataan Tuhan. Jadi bukan sekedar mikirnya yang penting udah beres, yang penting udah kelar baca firman Tuhan. Enggak, tapi benar-benar ketika kita baca, kita fokus, kita benar-benar merenungkan juga firman yang kita baca. Kita benar-benar kayak bertanya juga sama Tuhan. Tuhan mau berbicara apa melalui firman pada hari ini? Tuhan mau melakukan apa dalam kehidupan gue? Jadi benar fokusnya kepada Tuhan ketika kita melakukan semua ini. Dan gue pun udah melakukan hal ini ya selama mungkin tahun lalu ketika masa pandemi itu, di mana gue benar-benar rutin melakukannya, konsisten melakukannya. Jadi setiap pagi ketika gue bangun, sebelum gue beraktivitas, gue bakal menyempatkan waktu, gue akan menyendiri di suatu tempat yang sunyi gitu, jauh dari distraction dari mana-mana, dan gue akan datang ke hadirat Tuhan. Biasanya gue akan mulai dengan worship dulu, gue akan nyembah, dan lalu gue akan baca firman-Nya. Baca firman-Nya,
Lalu gue akan tutup dengan doa gitu. Dan gue lakukan ini setiap harinya, setiap paginya. Dan kalau misalnya gue tidak melakukannya, kayak ada yang kurang gitu loh, ada yang off gitu dalam hari itu, kayak kurang sesuatu gitu. Dan ketika gue melakukannya juga, gue melakukannya dengan sepenuh hati gitu. Gue melakukannya karena gue tahu ini bukan sebuah tugas, bukan sebuah kewajiban yang gue lakukan, bukan sebuah rutinitas, tapi sebuah kebutuhan, keperluan yang sebenarnya gue perlu gitu melakukannya, supaya gue bisa terhubung sama Tuhan, supaya gue dapat membangun hubungan gue lebih dekat lagi kepada Tuhan gitu. Dan memang benar terasa spiritual progress yang gue alami adalah ketika gue melakukan itu setiap hari secara konsisten, dan terasa kalau gue lebih dekat kepada Tuhan, ada hubungan terbangun di sana, ada hubungan lebih intim, gue merasakan kasih, gue merasakan damai dari Tuhan, gue lebih mengenal Tuhan itu siapa gitu, mengenal kehendak Dia dalam kehidupan gue, apa yang mau dikerjakan, itu gue lebih mengenal. Dan buat teman-teman yang belum pernah melakukannya atau belum biasa melakukannya, nggak apa-apa, jangan takut gitu. Gue hari ini mau kasih mungkin sedikit tips ya, dengan ini pengalaman gue juga, apa yang gue lalui, apa yang gue lakukan, dan ini membantu gue untuk membangun kemajuan di kehidupan rohani gue. Dan pertama, teman-teman ini perlu cuma ya smartphone, simpel, semua orang punya smartphone dong. Itu, dan smartphone ada apps namanya Bible apps gitu, yang dari YouVersion ya. Dan gue nggak di-endorse oleh YouVersion, tapi kalau YouVersion mau endorse, boleh juga. Dan oke, di YouVersion ini, di Bible apps ini, kita bisa pilih plans gitu, devotion plans. Dan biasanya gue akan pilih sesuai dengan apa yang lagi gue gumulin, apa yang lagi gue hadapin di saat itu. Misalnya, kayak tadi pagi misalnya, gue merasa tidak damai nih. Gue akan cari devotion plans mengenai peace, mengenai damai. Kalau gue lagi gelisah nih, atau gue lagi bingung dengan masa depan gue akan cari plans yang berhubungan dengan kegelisahan ataupun berhubungan dengan masa depan, future gitu. Dan dari sana, itu kita bisa set juga reminder gitu. Jadi buat kita kalau mau misalnya lupa, itu bakal dikasih notif sama apps-nya gitu. Kayak baca devotion, belum devotion nih hari ini gitu. Dan ini menurut gue sangat-sangat membantu gitu loh, buat kita bisa terus membangun kemajuan rohani kita dari membaca kitab suci ini gitu. Namun gini, caranya ini memang kita tidak akan mengalami spiritual progress ini secara instan. Jadi sehari baca firman, sehari doa, tiba-tiba langsung spiritual progress meningkat gitu. Enggak, ini kita lakukan secara konsisten dulu dalam terus menerus gitu. Nggak cuma sehari, nggak cuma seminggu, tapi setiap harinya. Dan gue percaya ketika kita melakukan dengan konsisten, dengan sikap hati yang benar juga, dari sana lambat laun, step by step gitu, akan muncul progres dalam kehidupan spiritual kita. Kita akan mengalami spiritual progress, kehidupan rohani kita semakin bertumbuh, semakin maju. Dan kita mau baca juga satu ayat di Amsal 3 ayat 5-6. Berkata seperti ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan spiritual progress ini akan membawa kita mengalami progress dalam hal-hal lain dalam kehidupan kita. Dan ini juga kita dikatakan, ketika kita mengalami spiritual progress nih ya, kita pastinya lebih dekat dengan Tuhan gitu. Kedekatan itu, pengenalan itu dengan Tuhan akan membawa kita lebih percaya. Gitu. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita percaya penuh. Juga kalau Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau Tuhan akan memberikan kita kemajuan-kemajuan di aspek lain. Dan ketika kita tidak bersandar kepada pengertian sendiri, berarti kita bersandar sama pengertian Tuhan. Di sana Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita apa? Untuk kita mengerjakan, untuk kita dapat melakukan, merencanakan kemajuan-kemajuan di aspek-aspek lain. Dan ketika apa? Kita mengakui Tuhan dalam segala apapun yang kita lakukan, di sana berarti kita membiarkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Kita membiarkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita, sehingga apa? Sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan akan membawa kita menuju kemajuan dalam hal-hal lain gitu. Jadi memang ketika kita mengalami spiritual progress, tentunya ada progress lain yang akan
bertumbuh dalam kehidupan kita. Ada progres lain yang terjadi. Spiritual progress can lead to other progress in our lives. Gue mau cerita sedikit tentang spiritual progress yang gue alami tadi dalam hidup gue. Jadi flashback dikit ke tahun 2020, ya tahun lalu ya bener ya. Jadi di saat tahun itu gara-gara pandemi, ya, selama pandemi lah, gue merasa gue tidak mengalami sebuah progres dalam kehidupan gue. Jadi kalau teman-teman tahu cerita gue juga, mungkin yang belum tahu bisa nonton sharing gue sebelum-sebelumnya ya. Nanti dikasih linknya kok. Jadi gue lagi mencari pekerjaan dari awal tahun 2020. Dari Januari cari bekerja, dan sampai sekarang pun gue belum bekerja. Tapi gue percaya bentar lagi gue akan bekerja. Amin. Dan karena gue belum bekerja ini, oke, kalau di dalam bidang pekerjaan, tentunya tidak ada progres sama sekali di sana dong. Gue belum mulai bekerja. Dan hal ini mempengaruhi kehidupan gue yang lain, terutama di kesehatan mental gue gitu. Gue sempat mengalami masa-masa di mana gue stres, gue down banget, gue setiap pagi bangun tuh tidak merasakan ada damai gitu. Kayak gelisah, terus sepanjang hari bisa gelisah gitu. Dan di sana bukan progres aja juga gitu, itu mungkin bisa dibilang sebuah kemunduran dalam kesehatan gue. Tapi Tuhan tuh begitu baik gitu. Ketika ada satu kemunduran atau satu kemandekan dalam aspek kehidupan kita, dia mengerjakan suatu progres dalam kehidupan kita yang lain, dalam aspek kehidupan kita yang lain. Dan gue mengalaminya. Gue merasakan kalau kehidupan spiritual gue, walaupun gue mengalami kemunduran di hal-hal lain, kehidupan spiritual gue ini is progressing gitu. Jadi dari sana, melalui apa yang gue alami ini, spiritual progress ini menurut gue suatu hal yang lebih berharga, lebih kekal juga dibandingkan progres duniawi gitu. Dan melalui apa yang gue alami gitu, dalam pencarian pekerjaan, dari sana gue bisa percaya, bisa berserah kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan di setiap apapun yang gue kerjakan gitu. Ketika gue cari kerja, gue lebih mengenalin Tuhan gitu. Gue juga gue akan lebih haus dan lapar untuk mencari Tuhan gitu, untuk mencari pertolongannya ketika gue lagi dalam masa-masa susah gitu, dalam masalah. Dan ketika gue mengalami namanya stres, namanya kegelisahan gitu, itu membuat gue lebih rely, lebih berharap kepada Tuhan, lebih bersandar kepada Tuhan gitu. Membuat gue semakin percaya, semakin memerlukan Tuhan di setiap apa yang gue lakukan gitu. Dan gue tahu nih, kalau gue mengalami gue lagi stres atau lagi khawatir, gue lagi takut, gue tahu kemana gue harus pergi, gue tahu siapa yang harus gue cari, yaitu Tuhan. Dan dari sana terjadilah spiritual progress dalam kehidupan gue. Sedikit demi sedikit terjadi spiritual progress gitu. Tapi ya bukan karena masalah datang, gue nggak dapat kerja, terus gue sempat stres tiba-tiba, spiritual progress naik. Enggak, tapi gue lakukan juga yang tadi gue bilang di awal, juga baca kitab suci dan doa setiap hari secara konsisten. Dan lama-kelamaan, pelan-pelan tuh muncul progres dalam kehidupan spiritual gue. Dan nggak berhenti sampai situ aja. Ketika gue mengalami progres dalam kehidupan spiritual gue, kehidupan rohani gue, ada progres lain juga yang Tuhan kerjakan. Dan ini akan menjadi poin kedua gue, dan progres yang sama-sama kita mau kerjakan juga di tahun 2021 adalah progress in mindset gitu. Jadi spiritual progress yang gue alami membuat gue mengalami juga progres dalam cara gue berpikir, dalam mindset gue. Itu mindset gue berubah menjadi lebih baik gitu. Dan mindset ini menurut gue adalah satu hal yang sangat penting yang kita harus miliki. Dan karena ini Karena ini mengarahkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan gitu. Mindset itu mempengaruhi supaya kita melakukan apa yang kita akan lakukan gitu. Mindset ini mempengaruhi cara kita berpikir, mempengaruhi cara kita menghadapi masalah, membangun hubungan dengan orang, cara kita juga mengerjakan kemajuan-kemajuan lain dalam kehidupan kita. Dan kemajuan dalam mindset ini seperti apa sih yang mau kita miliki gitu. Dan gue kepikir satu hal ya, kemajuan yang kita miliki, tentunya kita pengen memiliki mindset, memiliki cara pikir, pola pikir seperti Kristus. Itu yang dulunya berpikir ketika dihadapkan oleh sebuah masalah, kayak apa yang harus gue lakukan. Tapi sekarang bisa mikir apa yang
Tuhan akan lakukan gitu. Gue keinget satu phrase ya, satu ungkapan yang berkata, what would Jesus do? Gitu, WWJD. Ini gue ada, ini juga ada gelangnya. Ini, what would Jesus do? WWJD nih. Jadi ya, ada lumayan nih, ada beberapa gelang. Ini gue jadi promo ya. Kalau yang mau boleh, nanti gue akan bikin giveaway. Kalau views dari video ini mencapai 1000 ya, seperti YouTuber. Enggak, itu cuma bercanda. Tapi ya, mindset yang kita ingin miliki adalah mindset what would Jesus do di segala situasi itu. Tapi gimana cara kita mencapai mindset itu? Tentunya kita perlu mengerti dulu what, ini WWJD kan, ini WDJD. What did Jesus do gitu. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita? Itu kita perlu mengerti terlebih dahulu. Berarti kita perlu mengenal juga pribadi Kristus. Makanya tadi spiritual progress harus dikerjakan terlebih dahulu, baru kita bisa mengerjakan progres di mindset kita. Jadi memang ketika kita memiliki mindset seperti Kristus gitu, kita berpikir what will Jesus do? Ini akan mempengaruhi apapun yang kita lakukan gitu. Dan mempengaruhi cara kita menghadapi masalah, akan mempengaruhi cara kita merencanakan masa depan kita, akan mempengaruhi juga cara kita berhubungan dengan orang. Jadi pengaruh sekali. Dan kita mau baca satu ayat juga di Filipi 4 ayat 8, ini versi BIS juga ya. Sama-sama kita bacakan. Akhirnya, saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Jadi untuk dapat memiliki kemajuan dalam mindset, kita perlu mengisi pikiran kita dengan hal-hal apa tadi? Bernilai, benar, terhormat, adil, murni, manis, dan baik. Jadi hal-hal yang sebenarnya positif tuh. Dan kalau kita isi dengan hal negatif, ya ujung-ujungnya mindset kita menjadi negatif. Mindset kita tuh menjadi lebih pesimis. Mindset kita menjadi kayak malas. Mindset kita bisa mindset yang kita memiliki mindset yang menjatuhkan. Mindset yang berpikir kita tidak bisa apa-apa. Jadi pengaruh apa yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan mempengaruhi mindset kita. Mempengaruhi output juga. Jadi inputnya apa? Inputnya jelek, ya outputnya juga jelek. Ketika inputnya hal-hal positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memotivasi, gue yakin outputnya pun cara kita berpikir, cara kita berespon, itu adalah hal yang baik juga gitu. Jadi isilah pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang memotivasi, hal-hal yang menguatkan kata-kata yang baik, hal-hal positif yang kita dengar dari orang-orang juga gitu. Dan gue percaya dari sana akan terjadi kemajuan di mindset kita. Sedikit cerita nih ya, dengan apa yang gue lalui dalam kemajuan mindset gue. Jadi gue selama tahun lalu juga ini ceritanya ketika masa pandemi, gue isi dong dengan setiap hari, setiap pagi tadi gue baca kitab suci. Gue isi dengan firman Tuhan, pikiran gue juga. Dan gue sering juga nonton sermon-sermon di YouTube ya. Jadi terus gue nggak terlalu banyak menonton berita ataupun news, berita-berita, kabar-kabar yang buruk yang terjadi tahun lalu, kan banyak sekali ya kabar-kabar. Gue bukannya tidak tahu sama sekali. Untuk tahu penting buat kita tahu, tapi bukan berarti kita harus memikirkan itu dapat mempengaruhi pikiran kita, enggak. Jadi sekedar tahu perkembangan dunia ini itu perlu gitu. Tapi kalau news buruk ini mempengaruhi pikiran kita, itu hal yang tidak harus dilakukan. Jadi apa yang masuk ke pikiran gue dari hal-hal baik gitu, positif, dan itu mempengaruhi dari mindset gue. Karena pikiran gue udah diisi dengan hal positif, mindset gue pun menjadi positif gitu. Dan dari sana ada suatu perubahan terjadi, ada suatu kemajuan terjadi di mindset gue. Mungkin ini cerita beneran ya. Gue sempat bertemu dengan salah satu teman gue di sini, dan dia udah cukup lama mengenal gue, dan dia bercerita gitu. Jadi dia ngomong ke gue kayak, lu berubah gitu. Pandemi ini merubah lu. Tapi perubahannya jadi lebih baik ya. Pandemi ini merubah lu. Terus gue kayak bilang, enggak, bukan pandemi yang merubah gue, tapi Tuhan yang merubah gue. Tapi beneran terjadi, dan gue merasakan juga kalau ada perubahan di cara gue berpikir gitu. Mindset gue berubah, dan teman gue pun bisa melihatnya gitu. Dan yang gue ingat adalah dulu gue lebih sering memikirkan diri gue sendiri. Apa yang gue pikirkan itu lebih gimana sih caranya gue untung gitu.
apa yang terbaik untuk diri gue. Tapi sekarang gue bisa berpikir, mindset gue bisa lebih ke peduli dengan orang lain. Gue bisa merasakan simpati, bisa empati dengan orang lain, bisa mengasihi mereka juga sama seperti Kristus dan mengasihi setiap orang di dunia ini. Dan dulu mungkin gue berpikir apa? Kalau misalnya ada masalah, gue bisa melewati ini semua sendiri gitu. Agak congkak ya, bisa sendirian. Tapi saat ini, sekarang gue berpikir, kalau ada masalah, gue tahu gue butuh Tuhan. Gue tahu gue gak bisa lewatin sendiri. Gue tahu gue butuh orang-orang di sekitar gue juga, di mana gue bisa cerita, gue bisa minta masukan mereka. Dan gue menjadi orang yang lebih terbuka. Dulu gue tertutup banget. Dan ada mungkin satu hal lagi ketika gue dulu berpikir untuk, apa ya, kalau ketika ada masalah datang, ketika gue merasakan ketakutan gitu, gue bakal lari ke hal-hal duniawi gitu. Pikiran gue langsung kayak, oke, melakukan hal-hal duniawi. Tapi sekarang ketika ada masalah datang, ketika ada gue merasakan khawatir gitu, pikiran mindset gue langsung kayak cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan gitu. Jadi memang benar ketika kita mengisi hal-hal positif masuk gitu, ketika kita ada kemajuan juga dalam kehidupan spiritual kita, mindset kita pun akan berubah menjadi lebih baik. Ada satu quote juga berkata seperti ini, once your mindset changes, everything on the outside will change along with it. Jadi ketika kita memiliki progres dalam mindset kita, hal-hal lain di dalam dunia ini, hal-hal yang lain dalam kehidupan kita, itu akan menjadi lebih baik. Gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kita teman-teman lagi kuliah gitu. Ketika mindset kita lebih baik, mindset kita memiliki mindset yang lebih rajin, tentunya ada kemajuan di nilai kuliah kita, di GPA kita pasti naik gitu. Buat teman-teman yang lagi bekerja, ada kemajuan di pekerjaan kita karena apa? Karena mindset kita memiliki mindset yang kayak, oh, gue harus memberikan terbaik dalam pekerjaan gue. Mindset yang excellent gitu dalam bekerja. Mungkin teman-teman yang sedang ada menjalin hubungan dengan orang lain gitu, atau dengan komunitasnya gitu. Mindset kita memiliki mindset kita berubah menjadi mindset yang lebih peduli dengan orang lain. Mindset yang lebih mengasihi orang lain. Dan dari sana kita bisa membangun hubungan lebih baik lagi dengan orang lain gitu. Mungkin juga teman-teman yang ingin memiliki tubuh yang lebih sehat, misalnya pengen berolahraga ya, memiliki tubuh yang lebih kurus atau yang lebih bagus gitu. Itu butuh mindset juga, mindset yang berpikir kayak, oke, kita harus komitmen, harus olahraga, harus lebih sehat, menjaga makan. Dan dari sana gue yakin ada kemajuan, ada progres di tubuh kita juga. Jadi gue akan tutup sharing gue, dan ada 2 kemajuan yang hari ini, yang tahun ini kita mau sama-sama kerjakan, kita mau sama-sama capai gitu. Yang pertama adalah kemajuan di spiritual life kita. Yang kedua adalah kemajuan di mindset kita. Dan ini harus dikerjakan secara berurutan ya, dari kemajuan spiritual progress baru ke progress in mindset gitu. Dan dari sini baru berlanjut ke progress lain di aspek kehidupan kita yang lain. Dan gue percaya ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita dengan sepenuh hati kita mengerjakan kemajuan ini, percaya bahwa kemajuan itu akan kita lihat dan orang lain dapat lihat juga. Dan seperti tagline FGCC di tahun 2021, intentional and consistent. Kita perlu mengerjakannya dengan sengaja dan juga melakukannya dengan konsisten. Supaya apa? Supaya tidak menjadi wacana saja di awal tahun, tapi ketika di akhir tahun nanti kita bisa bilang, I'm a better person this year compared to last year gitu. Di akhir tahun kita bisa bilang, kita bisa melihat lihat kebalik, dan kita bisa melihat kalau kemajuan kita itu benar-benar nyata. Dan orang-orang di sekitar kita juga bisa melihat juga kemajuan kita. Dan gue percaya 2021 will be better if we become a better person. Jadi New Year, better me, dan gue berharap kita semua dapat mengalami kemajuan di setiap aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu kalau kami dapat mendengar firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Dan biar firman ini dapat menguatkan kami, Tuhan, membuat kami yang lagi lemah, Tuhan, biar dikuatkan oleh firman pada hari ini. Buat kami yang lagi sedih, Tuhan, Engkau hibur melalui firman pada hari ini. Dan kami hari ini, Tuhan, mau berdoa, kami mau sama-sama fokus dan mengerjakan, Tuhan, untuk kemajuan-kemajuan ini dalam kehidupan kami, kemajuan spiritual dan juga kemajuan dalam mindset kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, kami mengerjakan dengan sepenuh hati kami, Tuhan. Dan Kau akan tolong, Kau akan bantu, Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri, Tuhan, tapi semua karena kasih karunia-Mu, Tuhan, kami dapat mencapai kemajuan ini, Tuhan. Kami mau menyerahkan dalam tangan-Mu, Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin, bila kemajuan ini nyata, Tuhan, dan dapat dirasakan nggak cuma oleh diri kami sendiri, tapi oleh orang-orang di sekitar kami juga, Tuhan.
Dan supaya apa? Supaya nama-Mu saja yang dimuliakan melalui kemajuan kami ini. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan segala kemajuan yang akan kami kerjakan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan segala aspek kehidupan kami Tuhan. Adalah Engkau yang akan membuat kemajuan demi kemajuan dalam kehidupan kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan tahun 2021 ini ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan, kita mau sama-sama tutup ibadah pada hari ini. Kita mau angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati komunitasmu, Tuhan memberkati apapun yang engkau kerjakan. Diberkatilah supaya engkau akan terus naik, bukan turun. Diberkatilah supaya engkau menjadi kepala, bukan ekor. Diberkatilah supaya apapun yang engkau kerjakan berhasil dan nama Tuhan dimuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sama-sama percaya, katakan amin. Jadi happy Sunday semuanya. Kita sama-sama mau kerjakan kemajuan-kemajuan tadi, dan gue percaya Tuhan akan menyertai kita selalu di tahun 2021 ini. God bless you and see you next week. Hey, thank you for joining FGCC Online Service. Saya berharap kita semua diberkati. Dan apabila Anda diberkati, Anda juga boleh like, share, komen, dan juga subscribe ke YouTube channel FGCC ini. And we all know kalau church is never about just attending online church, but it's also about community. Oleh karena itu, FGCC menyediakan komunitas yang disebut sebagai Freshcom, di mana kita bisa saling mendoakan, saling membangun, dan juga saling mensupport satu sama lain. Jadi jangan lupa join Freshcom. And untuk mendukung ministry FGCC ini, Anda juga boleh memberikan persembahan melalui link yang terdapat di deskripsi box di bawah ini. And that's it. Thank you for joining us and see you next week. God bless you.